Kita hidup dari satu cara, yaitu kelahiran. Tapi kematian akan menjemput dengan berbagai cara. Hidup dan mati adalah takdir Sang Maha Kuasa. Tidak seorang pun mampu menghindar darinya. Semua ada dalam genggamannya. Kematian adalah hal yang sangat dekat dengan kita. Dekat sekali, tanpa ada ruang pembatas jarak dan waktu. Tanpa memandang usia, paras, jabatan, strata sosial, dan sebagainya. Meski dekat, tapi tidak seorang pun mampu memprediksi kematian. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Zul Hasmi, video yang khusus mengupas masalah filosofi hidup, motivasi, dan inspirasi. Semoga dapat membawa manfaat, dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalam. Yang dapat kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan melakukan semua amal kebajikan sebagai bekal kelak di kehidupan selanjutnya. Nabi pernah bersabda, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya, maka mereka itulah orang-orang yang cerdas. Mereka pergi membawa kemuliaan dunia dan kehormatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah mengatakan lagi, manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Waktu kayamu sebelum datang masa fakirmu. Waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Jadi, ketika kita belajar tentang kehidupan, sadar atau tidak sadar, kita sudah belajar tentang kematian. Karena orang hidup yang sadar akan mengakui bahwa kematian pasti akan datang menghampirinya. Percaya diri tidak masalah, tapi hilangkanlah rasa sombong dengan mengingat bahwa kematian itu akan datang kapan saja tanpa pemberitahuan. Perbanyaklah belajar tentang kehidupan, dari mana datangnya, dan akan kemana muaranya. Jangan berhenti di tengah jalan, karena kehidupan itu ibarat aliran air yang akan berhenti pada tempatnya yang sudah ditentukan oleh takdir. Mungkin saat ini kita masih di sini, bercanda dan tertawa seperti biasa. Tapi esok atau lusa siapa yang akan tahu? Maka mengalir sajalah seperti air dengan benar. Jalani saja hidup ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena kematian itu hanya pembelajaran buat orang yang hidup. Beda kalau rasa takut kita sudah hilang kepada Sang Maha Pencipta. Itu adalah bencana yang terbesar. Bukankah kematian itu ujung dari perjuangan, akhir dari semua kesempatan, dan gerbang memasuki kehidupan yang abadi? Bila kehidupan yang membuat kita dimatikan, maka jadikanlah kematian yang akan membuat kita tetap hidup. Jangan seperti pengecut yang mati berkali-kali sebelum benar-benar datang kematian sesungguhnya. Kita akan merasa benar-benar hidup bila dapat memahami makna kematian. Jangan sampai diri kita mengalami kematian sementara dia masih hidup. Bagi seorang muslim sejati, memahami makna kematian bukan karena frustasi, melainkan sebagai inspirasi dan motivasi diri dalam kehidupan.
Karena hidup ini bukan hanya urusan bernafas. Pergunakanlah ke arah yang lebih baik sebelum nafas itu ditarik. Mungkin anggapan sebagian dari kita saat ini akhirat, alam baka, sorga dan neraka merupakan sebuah cerita atau rekayasa. Tapi ingat, setelah kematian, dunia nyata hanya cerita. Akhiratlah yang akan menjadi nyata. Sebab orang yang tidur tidak akan tahu kalau dirinya bermimpi, kecuali dia sudah terbangun. Begitu juga dengan orang yang lalai, tidak akan tahu kalau dirinya menyia-nyiakan hidup dengan mengabaikan akhirat, kecuali setelah sadar dari kematiannya. Sehebat apapun kita, tidak ada yang istimewa. Kita sama-sama lahir, hidup, bernafas, makan, beraktivitas, lalu mati juga. Bagi dunia, mungkin saja kita ini istimewa karena berbeda dalam segala hal dengan orang lain. Namun, bagi malaikat maut, kita ini sama saja, tinggal menjemput mana yang sudah sampai batasnya. Karena itulah, kematian itu datang tiba-tiba. Maka, hiduplah secara baik, biar mati juga dalam keadaan baik. Bila Israel sudah bekerja, musnahlah semua keistimewaan yang dimiliki, kecuali kebaikan itu yang tersisa. Usia tua tidak dijanjikan untuk semua orang, maka selagi muda, bijaksanalah. Karena dia tidak menunggu kita sadar dulu dari mimpi-mimpi. Semuanya akan berlalu, semuanya menjadi sejarah dan tinggal sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.